Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini, detik ini dapat melaksanakan perkuliahan analisis dan desain sistem pertama ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, mata kuliah kita adalah analisis dan desain sistem atau analisis dan perancangan sistem ya, sama aja. Sebelum dimulai ya, saya ingin sekali lagi ya, kalian itu bersifat aktif. Karena ya ini saya nyuwun sewu ya, karena saya ada kesibukan sehingga jadwalnya kadang ngaco seperti ini, tapi nggak apa-apa, kan kita ada waktu tadinya dari jam 2.30 sampai pukul 5 ya, karena 3 SKS. Nanti kita maksimalkan aja, mungkin lebih-lebih dikit gitu ya. Jadi saya agak miss teman-teman, saya nggak ingat kalau jadwal saya yang pagi itu ternyata kalian ada kuliah lain gitu kan. Jadi tadinya saya mau menambahkan sekitar 30 menit ya, karena kita juga mulainya agak telat. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Nanti saya harap kalian tetap aktif, simak videonya, bikin catatan, repositori dilihat. Kalau nanti ternyata repositori belum diupdate atau tidak sesuai dengan yang ada di rekaman perkuliahan, silakan kalian japri di WAG, kalian posting di WAG ya. Bilang, Pak, ini tadi materi hari ini kok belum diupload dan seterusnya ya. Bahkan mungkin kalau videonya juga belum diupload, silakan dioprek-oprek sayanya. Kadang saya kalau udah belum ada pekerjaan lain, yang tadi itu lupa semua, nggak saya upload, nggak saya cross check lagi gitu ya, nggak jadi saya bikin link pengumpulan tugas. Nah nanti minggu depan saya baru ingat gitu ya. Itu kan sangat merugikan kalian sebenarnya ya. Silakan kalian aktif menyimak, kemudian melihat gitu ya, repositori yang saya janjikan itu terpenuhi apa tidak, sesuai apa tidak, gitu ya. Jadi saya mohon kalian membantu saya agar perkuliahannya juga lancar. Kemudian teman-teman ya, perkuliahan kita ini, yang ini ya, ini kemarin juga sudah saya tekankan, merupakan mata kuliah yang sangat penting, bahkan lebih penting dari mata kuliah yang lain ya, karena sifatnya itu kita di sini menjahit. Jadi materi basis data itu kan kalian hanya fokus kepada desain basis data gitu kan, kemudian cara mengaksesnya. Untuk menggunakannya di aplikasi, kalian tidak diperkenalkan gitu kan. Kemudian ketika mendesain user interface menggunakan Figma gitu ya di mata kuliah interaksi manusia dan komputer, kalian juga cuma membuat desain interface yang bagus gitu kan, yang sesuai dengan keinginan user itu seperti apa, yang memiliki desain sistem tertentu itu seperti apa gitu ya. Kemudian kalian kuliah di pemrograman gitu kan. Di situ ada algoritma dan struktur data, ada dasar-dasar pemrograman, kemudian ada nanti pemrograman berorientasi objek gitu ya. Itu kan diperkenalkan sintaknya gitu ya, sintak dan semantiknya. Jadi bahasa pemrogramannya ya, perkenalkan struktur datanya. Bagaimana kita memodelkan objek-objek di dalam dunia nyata gitu ya, di dalam real world-nya atau mini world-nya, sehingga ketika kita membuat program ya atau aplikasi, informasi-informasi yang ada di dunia nyata itu seolah-olah merepresentasikan namanya bukan barang ya, objek yang sebenarnya ya. Jadi ketika kalian itu memiliki KTP misalnya nih ya, kalian memiliki KTP, itu yang disimpan di basis data itu adalah atribut-atribut yang melekat pada diri kalian gitu ya. Kalian memiliki nama gitu kan, memiliki ibu kandung siapa, bapak
bapaknya siapa, lahir di mana, tanggal lahirnya kapan gitu kan. Itu yang menjadikan, oh di basis data atau di aplikasinya itu ada kalian gitu loh. Ada misalnya, objek ya yang bernama Ananda Abdillah gitu ya. Oh ternyata yang namanya Ananda Abdillah itu di seluruh Indonesia ada 1.000 orang. Nah, nanti lebih spesifik ya, spesifik. Ananda Abdillah bin siapa gitu kan, terus ibunya siapa gitu kan, tanggal lahirnya berapa, itu mungkin mengerucut. Mungkin yang tanggal lahirnya sama ada 10 orang, ya yang tadinya 1.000 jadi 10 orang. Nah, begitu difilter lagi, orang tuanya siapa namanya, jadi 3 orang. Mungkin ada 3 orang yang nama bapaknya sama, bahkan bapaknya sama, ibunya sama. Bisa jadi kan. Nanti dikerucutkan lagi, lahirnya di mana. Nah, makin sedikit sehingga nanti, objek-objek yang ada di dunia nyata itu seolah-olah itu ada di dalam dunia digital. Nah, itulah makanya ya representasi kalian ya yang berupa atribut-atribut itu dimasukkan ke dalam basis data sehingga bisa diolah gitu. Jadi kerennya si sistem informasi itu seperti itu ya teman-teman ya. Demikian juga ketika kalian misalnya membuat domain ya atau mini world, contohnya misalnya apa ya, tadi KTP ya. Misalnya di, sebuah universitas gitu kan. Nah, di situ nanti ada objek-objek semacam perkuliahan, ada dosen ya. Nanti dosen, mahasiswa, dan staf itu merupakan, pewarisan ya atau anaknya dari, objek yang lebih besar gitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi yang bikin orang wow gitu ya di sistem informasi, loh, kenapa sih kok di dunia digital bisa merepresentasikan objek di dunia nyata? Ya karena memang sebenarnya objek di dunia nyata itu adalah kumpulan atribut aja. Ya yang kita simpan, kita olah atau kita modelkan ke dalam struktur data tertentu sehingga kita bisa, mengambil pelajarannya atau mengambil kesimpulan dari data. Misalnya nih di perkuliahan ya, eee, dari hasil misalnya, studi kalian ya, kan ada KRS gitu kan. Maka bisa diambil kesimpulan, oh ternyata kalau mata kuliah yang diajar oleh Pak Yusuf Yudhistira itu kok nilai kalian jelek-jelek. Nah, kenapa gitu ya. Nanti didalami lagi, apakah dosennya yang terlalu pintar atau dosennya nggak bisa ngajar gitu kan, atau mahasiswanya yang, eee, apa ya, males gitu ya. Nanti bisa kelihatan di situ. Oh ternyata dosennya ini nggak pintar ngajar gitu kan, bisa jadi seperti itu. Materinya nggak jelas, udah materinya nggak jelas, cara menyampaikannya pun nggak jelas gitu kan. Dan nanti bisa dilakukan, evaluasi kan, nah nggak jelasnya di mana gitu kan. Oh ternyata, kurang memberikan studi kasus gitu, sehingga bisa diambil kesimpulan juga. Demikian juga ketika kalian nanti misalnya dijual beli ya, kayak Mas Ananda tuh, dia punya pabrik ya jualan, produksi barang kemudian dijual kan. Untuk tahu bahwa ada objek nih, ada objek namanya kulit, lumpia misalnya, kulit lumpia, ternyata itu dia setelah ada data penjualannya bisa diambil kesimpulan, kulit lumpia kalau pas bulan puasa atau Ramadan gitu ya, itu, permintaannya itu melonjak sampai 5 kali lipat. Nah, sehingga nanti bisa kita ambil kesimpulan, kita ancang-ancang nih, biasanya kan harga barang ketika mau, Ramadan itu kan melonjak tinggi. Jadi, nanti Mas Ananda bisa ambil kesimpulan ya, dari atribut-atribut, ya objek yang sudah kita modelkan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa, oh kita harus membeli barang-barang ini itu lebih awal. Misalnya 2 bulan sebelum Ramadan sudah kita stocking tepung ya, tepung terigunya sudah kita stocking gitu kan. Sehingga ketika nanti harganya naik, kita sudah dapat harga yang masih baik gitu, yang masih murah. Sehingga kita jual pun bisa lebih murah dari kompetitor. Sehingga orang-orang belinya produknya beli ke kita. Gitu ya teman-teman ya. Lah mata kuliah ini teman-teman ya, ini gunanya itu adalah untuk
mengidentifikasikan atribut-atribut tadi gitu ya. Bagaimana data-data, karyawan kita simpan atau data-data dosen kita simpan ya, data-data mahasiswa, data-data perkuliahan kita simpan. Lah ini, tujuan dari mata kuliah ini. Jadi kita lakukan analisis. Setelah analisis terkumpul, data-datanya masuk ya, kita lakukan perancangan. Nah, ini tugas kalian sebenarnya orang-orang SI untuk membuat analisis dan perancangan. Jadi kalian ini sebenarnya nggak coding. Cuma, ini ada cumanya nih. Kita apa namanya, lihat kenyataan aja gitu ya. Kalau kalian bisa melakukan analisis dan perancangan ya, walaupun kalian canggih, tetapi kalau untuk pangsa pasar di Indonesia ya, itu kalian harus bisa coding juga. Makanya di mata kuliah kita gitu ya, di SI itu muatan antara coding dengan, analisis perancangannya itu agak tinggi gitu ya. Harusnya ya, itu coding itu nggak perlu kalian tahu sampai detail, bisa coding hanya tahu konsepnya gitu kan. Cuma kalau diterapkan di Indonesia belum bisa, ya. Biarkan ya nanti kami para dosen memperkenalkan kalian untuk melakukan coding, gimana caranya untuk melakukan analisis dan perancangan seperti apa. Nanti ketika kalian kerja, nanti silakan kalian, mau memposisikan diri mau ke arah mana. Misalnya nih, Mbak Yuli itu kok nggak seneng coding gitu ya, bawaannya ngantuk kalau coding gitu ya. Tetapi ketika mendesain user experience ya, menggunakan Figma, menggunakan design thinking misalnya ya, itu, Mbak Yuli lebih semangat. Nah, maka ketika kerja nanti dia atau Mbak Yuli ini nanti bisa memfokuskan diri ke desainer user interface, gitu. Karena Mbak Yuli fokus ke situ, maka dia desainnya akan keren banget nih. Tetapi ya, karena ada pondasi dari codingan, dia kalau mendesain itu tidak dalam tanda petik ngerepotin programmer gitu ya. Karena percuma ya desain-desain keren, desain-desain bagus, ketika mau diimplementasikan pada bingung gitu ya, programmernya bingung. Ini gimana sih? Desain sih udah bagus nih gitu ya. Tetapi tidak mencerminkan satu, apa sih namanya, eee, apa ya, jadi kalau misalnya kalau diimplementasikan itu repot banget gitulah ya. Jadi ibaratnya itu banyak lengkungannya itu repot misalnya ya. Terus terlalu banyak, apa gitulah ya, penggunaan warna atau permainan gradasi, menggunakan misalnya garis yang kecil-kecil ya, itu merepotkan programmer sebenarnya gitu ya. Nah, nanti bisa, dengan misalnya Mbak Yuli lebih ke arah desain, tapi karena tahu bagaimana cara melakukan coding gitu ya, maka dia akan lebih, membumi gitu ya ketika mendesain. Jadi akan melihat, kemampuan dari tim coding ya, dengan ya tim codingnya ya. Demikian juga misalnya nih Mas, Taufik, dia seneng banget coding gitu ya, seneng banget coding, nggak seneng desain ya, pokoknya sini desain seperti apapun saya coba ya untuk diimplementasikan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Tetapi nanti Mas David bisa tahu gitu ya, korelasi antara desain experience yang dibuat oleh Mbak Yuli dengan codingan itu seperti apa. Di situ kita jembatani menggunakan apa gitu kan. Itu bisa jadi tahu gitu ya. Udah tahu analisisnya, tapi lebih jago di arah codingnya. Jadi nanti ya harapan kami, ya kita, ya kami itu para dosen ya ke kalian, itu nanti ketika kerja silakan kalian nanti memfokuskan diri ke arah mana. Coding pun mungkin lebih ke arah front end ada. Jadi coding yang untuk membuat user experience ya. Jadi misalnya Mbak Yuli bikin desain ya, nanti codingannya Mas David karena dia orang front end. Mungkin Mas Ananda lebih senang codingnya ke arah back end ya. Back end itu ke arah bagaimana cara membuat proses bisnis yang, efektif dan efisien gitu kan. Kemudian desain basis datanya seperti apa itu back end. Jadi sekarang ya itu sudah mulai, apa namanya, dipisahkan ya antara orang-orang yang mengcoding untuk front end ya, untuk user interface, untuk tampilan gitu kan, untuk biar usernya itu
nyaman gitu ya, pengalaman usernya enak gitu ya, tidak menyulitkan user, itu orang-orang front end. Nah nanti ke efisiensi basis data, ke proses bisnis, ini orang-orang back end gitu ya. Dan kebetulan yang di pemrograman website yang tadi pagi sudah saya ajarkan ya, itu saya ajarkan dua-duanya ya. Jadi front end juga, back end juga. Jadi yang tadi saya nyebut API eh, apa namanya endpoint itu ya, API endpoint itu sebenarnya orang-orang back end tuh, gitu ya. Dan ketika membuat routing kemudian page basis data page tampilannya kayak apa itu orang-orang front end. Jadi Next.js itu menggabungkan antara front end dan back end sehingga disebut sebagai full stack. Gitu ya. Nah, saya oke. Ini 30 Maret ya. Jadi saya sempat ngomong, silakan nih kalian bisa itu lagi ya, cari-cari informasi tentang front end, kemudian back end ya, kemudian full stack. Nah, Next.js itu masuk ke kategori ini ya. Lah ini teman-teman ya, bagus untuk ya Next.js itu ya, belajar pertama ya bagusnya belajar karena dia menggabungkan front end dan back end. Untuk proyekan skala ya, proyek skala skala ya, kecil sampai besar itu juga masih mumpuni ya. Ini mumpuni, masih mumpuni. Nah, tapi nanti teman-teman ya, kalau kalian sudah tahu full stack ya, projectnya makin besar, makin besar, makin besar, nanti akan mengerucut teman-teman. Nanti Next.js-nya lebih kita gunakan ke arah front end sebenarnya, karena Next.js itu kan dibangun di atas React, gitu ya. Jadi front end itu React nih. Nah, React. Karena React ketika dibuat dia biar bisa bisa langsung jalan gitu ya. Dia sebenarnya kan butuh back end nih sebenarnya ya. Maka diciptakanlah salah satunya Next.js. Gitu. Kalau back end itu nanti ada Express ya. Ini JS juga. Ada Nest.js ya. Terus kemarin yang lagi happening, saya lupa namanya. Yang dia dibikin pakai ban ya, nggak pakai JS lagi. Aduh, saya lupa. Tapi ya itu masih belum apa namanya, belum terbukti ya. Proven yang sudah terbukti ya ini nih, framework-framework ini, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian kerja di dunia nyata akan terpisah secara dengan sendirinya gitu ya. Dan orang-orang yang tadinya misalnya menguasai full stack nanti akan terlihat orang tersebut itu lebih ke arah front end atau back end. Kalau sudah mulai satu tim terlihat seperti ini, nanti akan dipisah otomatis. Karena gini teman-teman ya, ini memang hukum alam gitu ya. Biasanya orang-orang yang senang seni gitu ya, tapi dia senang coding gitu ya, apa namanya, logikanya jalan, itu akan jadi orang-orang front end. Tetapi orang-orang yang nggak menikmati seni gitu ya, olah warna, bentuk huruf segala macam, kemudian layout, itu lebih ke arah back end. Nah ini biasanya orang back end Express.js ini menggunakan ya sekaligus basis data di sini juga ya back end. Ini orang-orang back end juga basis data gitu. Nah ini yang membuat sebuah aplikasi akan cepat, akan scalable itu di back end sebenarnya. Ya kalau front end di tampilan yang bagus gitu ya. Gitu. Nah, ini gambaran teman-teman ya. Jadi nanti kita di mata kuliah ini itu melakukan analisis kemudian melakukan perancangan. Gitu ya. Lah pas di pertemuan yang kedua ini yaitu pengenalan analisis dan perancangan sistem yaitu desain sistem gitu ya. Ini tujuan pembelajarannya adalah kita akan mempelajari fase-fase yang ada di dalam SDLC. Ini singkatannya System Development Life Cycle ya. Istilah SDLC ini udah muncul dari zaman awal banget muncul komputer ya.
Jadi tahun 60-an itu sudah ada istilah SDLC. Jadi untuk membuat sistem ya, itu melalui 4 fase. Nah, nanti akan kita pelajari fasenya apa aja, gitu ya. Lah, ini itu namanya semacam baru konsep ya. Jadi SDLC itu konsep, fase-fase konsep. Jadi ketika konsep mau diimplementasikan atau dipraktekkan itu butuh metodologi kan. Jadi nanti setelah kita pelajari apa itu SDLC, kemudian fasenya apa aja, nanti kita pelajari metodologinya. Nah, nanti akan saya tunjukkan banyak metodologi yang sudah dijajal gitu kan. Sampai yang terakhir adalah metodologinya itu yang disebut sebagai hmm, aduh saya lupa lah ya. Nanti ada. Jadi dia terbaru ya, karena sudah ada tools. Jadi metodologi ini nanti berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi di dunia IT, gitu ya. Berkembang pesat setelah ada internet nanti. Ya, ada internet, nanti ada version control segala macam. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari ketika kalian membuat sebuah sistem itu sebenarnya ada tim apa aja sih, gitu ya. Ini sebagai gambaran aja ya. Nanti boleh dalam satu project ya itu biasanya ya boleh berkurang atau boleh nambah. Dalam artian begini, tergantung besarnya proyek ya. Bahkan kalau proyeknya kecil itu kadang satu orang itu bisa merangkap beberapa keahlian. Cuma nanti kalau udah besar kan walaupun orangnya jago, saya yakin mereka akan kedodoran dalam tanda petik kedodoran ya. Itu di soal waktu. Jadi waktunya akan kekurangan sehingga perlu di-split atau ditambahkan orang lagi gitu ya dengan keahlian yang sama atau eh, apa sih namanya di keahliannya itu sama tetapi nanti di sub keahliannya itu lebih spesifik gitu ya. Itu bisa aja, bisa dirubah, bisa istilahnya dibelah seperti itu ya. Gitu. Kayak tadi lah ya. Kita kan belajar full apa namanya full stack ya. Ketika menjadi besar nanti akan kita lihat ada tipe orang yang dia lebih cocok ke front end, ada yang lebih cocok ke back end gitu. Tetapi ya nanti eh, makanya ya kita pelajari dua-duanya. Maka saya menggunakan konsep yang di Next.js ini. Oke. Terus mungkin kalau kalian nanya, Pak, Next.js bisa dipakai project yang besar sih nggak? Ya sebenarnya bisa gitu ya. Cuma nanti kalau sudah timnya puluhan gitu ya, itu lebih mudah membagi ke dalam front end dan back end gitu. Jadi ini full stack tuh kalau orangnya masih ya di bawah 10 lah, itu masih boleh lah gitu ya. Apa namanya belum ada pemisahan antara front end dan back end. Gitu. Kemudian ya nanti kita akan mempelajari ya karakteristik sistem berorientasi objek ya. Nah ini kebetulan semester ini saya ngajar object oriented programming ya sehingga nanti ada satu slide materi yang membahas apa itu OOP akan saya tarik ya akan saya keluarkan ke dalam mata kuliah yang terpisah dengan lebih dalam lagi gitu ya bahkan sampai praktek codingnya. Jadi kalau di analisis dan desain sistem ini ya teman-teman ya ini tidak ada coding ya adanya desain. Nanti desainnya ya yang kalian pelajari ketika kuliah di mata kuliah yang lain ya. Ketika desain basis data ya menggunakannya MySQL Workbench ya dan ER diagram menggunakan Draw.io. Ya ketika mendesain antar muka gitu kan ya gunakan apa namanya Figma gitu ya. Ketika mendesain misalnya framework ya atau kelas-kelas ya atau fungsi-fungsi yang akan kita bangun, nanti kita akan menggunakan namanya enterprise architect ya. Cuma nanti kita lihat kayaknya learning curve-nya itu tinggi banget ya menggunakan enterprise architect. Saya juga sampai detik ini belum menguasai benar gitu ya. Itu mungkin nanti akan kita tandem dengan Draw.io ya. Di beberapa apa namanya
diagramnya gitu ya. Gitu. Kemudian teman-teman ya, kita akan pelajari ya bagaimana proses ya dalam menganalisis setiap langkahnya step by step. Kemudian setelah dianalisis kita rancang ya. Setelah kita rancang ya, nanti saya harapkan kalian bisa melakukan pengkodingan di sistem basis data. Di pemrograman website ya. Oke. Kemudian teman-teman ya, ini saya spill di awal. Nanti kita setik metodologinya. Oh ya, walaupun nanti saya perkenalkan ada beberapa metodologi ya. Bentar, saya lupa namanya. Aduh, penasaran. Eh, 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 Pemrogramannya ada metodologi yang terbaru itu namanya apa? Dan nanti penerapannya yaitu menggunakan metodologinya yang disebut sebagai Unified Process. Gitu ya. Oke. Lah, rancangan-rancangannya ya, kayak arsitek aja lah teman-teman. Ketika kalian merancang rumah, kan digambar-gambar ya. Biasanya menggunakan AutoCAD ya. Kalau kita menggunakannya Unified Modeling Language. Jadi nanti kita gunakan UML untuk melakukan pembuatan diagram ya atau rancangan-rancangan ketika kita menganalisis sistem ya menggunakan Unified Process. Ini ketemu namanya Agile ya. Jadi metodologi Agile, bacanya Agile ya. Dari tadi nyangkut ya. Jadi metodologi yang akan kita pakai ya, walaupun kita akan pelajari apa sih misalnya metodologi waterfall itu apa, terus setelah itu apa ya, ada banyak sih prototyping ya, prototyping itu apa, terus satu lagi ada metodologi apa ya, sebelum akhirnya ada Agile ya. Bacanya Agile ya, bukan Agile. Tulisannya kayak gini, tapi bacanya Agile. Bacanya itu Agile gitu ya. Ini E-nya Jawa ini, harusnya ada tanda strip di atasnya ya. Metodologi prototyping sama satu lagi metodologi apa sih lupa? Extreme programming ya, extreme. Nah, ini yang terbaru. Lah Unified Process nih teman-teman ya. Ini masuk ke dalam kategori metodologi Agile. Jadi pendekatan menggunakan metodologi Agile itu macam-macam ya. Salah satunya adalah Unified Process. Nah, ini yang akan kita pakai. Yang kemarin sudah saya tunjukkan lagi ya. Bentuk dari apa namanya proposal sistemnya. Ini menggunakan UML teman-teman. Mana ya template proposal sistem ya. Silakan nih, saya sudah wanti-wanti di awal di-downloadin semua tuh apa namanya yang ada di repository. Nanti kalau misalnya ada slide yang diupdate ya, di videonya diupdate tapi ternyata di repository belum saya update, silakan kalian teriak-teriak di WAG. Pak, ini yang terbaru mana? Gitu ya. Nah ini semacam ini ya. Jadi ini pendekatan Unified Process ya. Nanti hasilnya seperti ini. Yang saya sudah bilang berkali-kali ke kalian, ini yang saya jadikan penilaian ya. Sampai nanti semester depan ke analisis dan desain sistem yang kedua. Ya, nanti akan kalian buat seperti ini. Persis ya strukturnya, bahkan sampai jenis hurufnya, warnanya itu saya minta kalian bikin persis. Kecuali yang kayak gini kan kalian hapus aja kan. Gitu. Dan nanti ini juga yang merah-merah ini dihapus, diisikan gitu ya. Nah, contohnya kan seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nanti ini kalau udah, yang ini udah diisi, ya silakan yang ini dihapus. Kan ini contoh aja. Yang atas kan sebenarnya sama dengan ini. Cuma saya bikin untuk memudahkan kalian mengisi gitu ya dan memahami struktur dari proposal sistem yang menggunakan pendekatan Unified Process ini. Kemudian rencana kerja ya, bagaimana kalian menghitung estimasi usaha proyek. Ini juga ada tabelnya teman-teman ya. Saya sudah taruh di repository ini.
Nanti kalau sudah kalian isi, nah, jadi yang diisi itu yang area yang oranye ini aja. Yang ini sudah dikunci ya, ini juga sudah dikunci. Yang diisi ini. Ya, diisi. Nanti kalau udah kalian capture, ini juga diisi ya. Kalian capture, kemudian masukkan ke sini. Harus ini ya. File yang ini juga jangan dihilangkan ya, tetap ada. Tetap harus kalian kumpulkan. Oke ya, cuma di sini biar jadi satu. Ya, jadi nanti bentuknya seperti ini. Yang ini dihapus saja. Nah ini nanti untuk menghitung kalian itu butuh waktu berapa dan jumlah tenaga kerja berapa orang untuk menyelesaikan proyek tersebut gitu. Gitu ya. Makanya sebagai estimasi ya, estimasi usaha ketika menyelesaikan proyek ini. Use case estimation, use case point estimation. Nah, jadi estimasi menggunakan use case ya untuk melihat proyek ini itu jalannya seperti apa. Ini rencana staff ya. Nah, jadi nanti kalian bayangkan teman-teman ya, kalian sedang membuat sebuah proyek yang proyeknya kalian tentukan sendiri. Nah, misalnya nih, Mas Alfa ingin membuat sistem apa? Sistem akuntansi misalnya ya. Sistem akuntansi gitu kan. Terus Mas Alfa bayangkan, ini timnya siapa aja gitu ya. Masukin ke sini. Dia sebagai apa? Apakah sebagai manajer proyek, analis infrastruktur, analis sistem, analis bisnis, ahli analisis data, dan seterusnya ya, programmer dan seterusnya. Gitu ya, ini contohnya seperti ini. Nanti juga ada penentuan rencana jadwal kerja, gitu ya. Ini juga udah ada template-nya sih kalau nggak salah. Oh belum ada. Oh ya ini ada. Evolutionary WPS ya. Durasinya berapa hari? Nah, silakan di sini kalian saya harapkan mampu berimajinasi ya, berimajinasi. Ini saya sedang membuat proyek nih, gitu ya. Anggap aja kalian sebagai semuanya. Anggap saja kalian sebagai tadi apa sih ada apa aja ya? Mana? Anggap kalian sebagai manajer proyeknya, gitu kan? Makanya proyeknya ini jangan terlalu besar ya. Sebagai program manager, project manager ya, sebagai analis infrastruktur, sebagai sistem analis gitu ya. Silakan kalian nih kerjakan sendiri ya. Nah, makanya nanti kalian coba ya akan saya pandu pengalaman saya ya di kakak kelas kalian itu apa ya? Semakin kalian aktif ya, teman-teman ya. Nanti semakin laporannya itu apa ya? Merefleksikan dunia nyata gitu ya. Bahkan di kakak kelas kaliannya lagi itu yang siapa itu zamannya siapa? Itu dijadiin skripsi ya. Jadi ketika nanti bikin skripsi itu udah ada semua ya, tinggal dia fokus ke implementasi dan sedikit perubahan-perubahan ya. Karena kenyataan di lapangan itu datanya kadang kurang lengkap segala macam. Jadi saya harap ya, ini harapan saya, ketika kalian nanti membuat tema untuk membuat sistem proposal seperti ini, itu yang kira-kira bisa kalian tarik untuk dijadikan skripsi. Akan membantu gitu ya. Sekalipun nanti ya ketika kalian memutuskan untuk dijadikan skripsi, ada perubahan-perubahan. Yang penting itu saya yakin ketika kalian ini sudah jadi, itu separuh jalan dalam skripsi itu sudah selesai. Gitu ya. Paham ya, ini sudah saya bikin template-nya. Silakan lagi-lagi nih ya, saya tekankan kalian download, kalian lihat, kalian buka, kalian baca, kalian resapi, kemudian kalian bayangkan ini sih maksudnya apa gitu kan. Sembari nanti kita kuliahnya makin jalan ke depan, kalian makin paham gitu ya hubungannya dengan atau korelasinya dengan proposal sistem yang ada di sini.
Ya, dipahami ya. Oke, lanjut teman-teman. Ini slide-nya ada 41 nih. Ya, kalau belum selesai kita lanjut depannya. Kalau enggak ya coba nanti kita selesai. Harusnya kalau tadi saya mulainya tepat jamnya sih insya Allah selesai ya. Cuma ya begitulah. Oke, sekarang pertanyaannya ya, kenapa sih kita butuh proses yang formal semacam analisis dan desain sistem seperti ini? Gitu ya. Jawabannya satu teman-teman. Ya, yang merah itu. Karena membuat sistem itu prosesnya tidak intuitif. Ya, banyak orang yang tergagap-gagap. Kok bisa sih misalnya ya, ChatGPT misalnya, kita ajak ngobrol ngerti gitu kan. Karena nggak intuitif teman-teman, bagi kalangan umum tidak intuitif. Bahkan bagi orang yang belajar komputer pun nggak intuitif sebenarnya membuat sistem. Maksudnya intuitif tuh gini, kayak kalian bangun rumah deh, ya kan? Bangun rumah itu udah kalian lihat barangnya, oh ini pondasi, posisinya di sini gitu ya. Benar-benar celep di sini. Dan kalian harus mencampur semen, pasir, batu itu dengan perbandingan yang orang orang awam pun bisa bikin gitulah ya. Tapi kalau sistem gimana gitu ya? Ih, ini bisa nih jadi seperti ini ya. Kenapa data-data yang dihimpun gitu ya, ketika kalian melakukan belanja online gitu ya, itu bisa digunakan untuk memprediksi kalian ingin belanja apa gitu. Wah, itu kan nggak intuitif banget. Nah, makanya perlu proses yang formal ya, yang disebut sebagai SDLC ini. Itu yang pertama, faktor yang utama itu. Terus faktor yang kedua ini harusnya ditaruh di pertama ya, tapi nggak apa-apa. Eh, sebenarnya gini sih, ini sebenarnya bukan faktor utama sih, cuma eh, memang nggak intuitif ya. Faktor utamanya itu ini sebenarnya, ya. Karena lagi-lagi itu bikin sistem kok gagal, bikin sistem gagal. Gagal itu artinya dalam artian begini teman-teman. Bisa jadi gitu ya, kegagalannya itu di rencana yang berbeda dari rencana awal. Kalau melenceng kan berarti disebut gagal kan. Misalnya rencana awal itu kalian membuat sistemnya sebesar ini gitu kan. Setelah jadi kok jadi cuma segini gitu kan. Mesti kayak begitu ya. Bisa jadi kegagalan apa? Dalam membayangkan biaya gitu ya. Mungkin kalian pikir membuat sistem itu habis 10 juta. Ternyata udah habis 10 juta itu baru jadi basis datanya saja. Belum user interface-nya ya, belum proses bisnisnya gitu. Nah itu. Jadi bisa kegagalan feature gitu yang tidak terdeliver dengan bagus ataupun mungkin udah bagus tetapi ternyata kurang gitu ya. Dan itu sering 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 terjadi ya. Makanya jangan heran kalau ada proyek-proyek IT itu sering mangkrak itu ya gara-gara ketika melakukan codingan itu ketika melakukan pembuatan sistemnya ya itu tidak melalui proses yang formal. Oke ya. Telat, biaya melebihi anggaran, atau selesai dengan fungsi yang tidak sesuai. Ini disebut sebagai kegagalan dan ini sering banget. Bahkan riset ya ada yang menyatakan di Amerika sendiri itu 80% proyek IT itu dianggap gagal, gitu ya. Walaupun tidak menjadikannya tidak bekerja, kita buat bekerja gitu ya, tetapi banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Sehingga kita butuh banget nih, gitu ya proses ini. Oke, sehingga untuk menghilangkan itu tadi, ya, kita itu butuh seorang analis sistem, gitu ya, sistem analis, gitu kan, yang tugasnya adalah dia merancang sistem untuk menambah nilai atau kemampuan sebuah organisasi. Jadi percuma saja gitu ya, kita membuat sistem ya, tetapi bukannya meningkatkan kapasitas dari sebuah organisasi ya, tetapi malah ngerepotin ya, gitu. Dibandingkan belum ada sistem. Nah, gitu ya. Jadi kita itu yang perlu kalian camkan dalam-dalam. Membuat sistem itu ya gampang lah untuk memudahkan. Dah itu aja.
Jadi kalau kita bikin sistem ternyata jadi susah, jadi sulit gitu kan. Jadi nggak efisien gitu ya. Jadi kobol-kobol orang Jawanya. Ya berarti tidak perlu ada sistem gitu kan. Ngapain gitu ya. Dan itu sering terjadi ya, terutama ya kalian tahu sendirilah di kampus juga seperti itu, di pemerintahan juga seperti itu. Kemarin yang lagi rame itu Cortex ya. Jadi aplikasi pajak kita itu ya, yang Cortex namanya Cortex itu banyak ya intinya menyulitkan user gitu ya. User jadi tambah sulit gitu kan. Nah itu ngapain ada gitu ya, mending pakai sistem yang lama gitu. Nah itu yang harus kalian camkan dalam-dalam ya. Nah untuk itu teman-teman ya, sebagai seorang analis kalian tuh harus memahami proses bisnisnya. Makanya nanti teman-teman ya, kalau kalian sudah fokus di dunia kerja, kadang sistem analis pun itu tergantung dari domainnya. Misalnya sistem analis untuk bikin aplikasi pajak, itu akan berbeda dengan sistem analis untuk membuat aplikasi rumah sakit misalnya. Eh, Analis untuk membuat aplikasi rumah sakit akan berbeda dengan analis untuk membuat aplikasi logistik, misalnya seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Bahkan di perusahaan yang sudah besar ya, seperti perusahaan-perusahaan Amerika ya, seperti Accenture, Schlumberger gitu ya. Itu mereka sistem analisnya itu benar-benar fokus gitu ya. Jadi kalau ada orang ya minta bantuan ke Accenture misalnya ya, untuk membuatkan sistem ERP, ya nanti yang di-assign ke situ adalah analis-analis yang tahu tentang ERP gitu. Jadi ini proses bisnis itu penting teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian kerja, kemudian kalian memutuskan menjadi seorang analis gitu ya, misalnya udah males coding gitu ya, itu silakan kalian bisa mempelajari satu proses bisnis, difokuskan. Misalnya kalian memahami proses bisnis di lingkungan rumah sakit, ya udah kalian fokus di situ aja, gitu ya. Atau di sistem informasi tambang nikel misalnya, karena saya yakin antara tambang nikel, tambang batu bara, tambang emas gitu ya, itu akan berbeda, sedikit banyak berbeda gitu ya. Alatnya berbeda, prosesnya berbeda gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Nah ini harus memiliki beberapa keahlian khusus ya. Ini ya, akuntansi kemarin kita belajar ya. Oke, sekarang kita masuk ke esensi dari SDLC sendiri. Jadi ini sebuah konsep teman-teman ya. Sebuah konsep. Jadi ketika kita bicara ini loh konsepnya gitu ya. Itu sebenarnya belum bisa diimplementasi. Kalau mau konsep itu diimplementasi harus diturunkan ke dalam sebuah metodologi gitu ya. Jadi SDLC itu nanti bukan selamanya ya. Selama tidak ada perubahan signifikan di konsep ya, di ranah konsep nih, di ranah abstraksi, maka dia tidak akan berubah eh, nilainya ya, tidak akan berubah artinya gitu ya. Demikian juga SDLC ini ya teman-teman ya. Dari zaman jebot ya tahun 60-an SDLC itu keluar ya, istilah itu sampai sekarang ya artinya ini gitu ya. Jadi SDLC adalah proses memahami bagaimana sebuah sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis. Jadi sistem informasi itu bagaimana dia akan membantu eh, organisasi ya dalam menjalankan bisnisnya gitu ya. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara merancang, membangun dan mengirimkan sistem kepada pengguna. Jadi intinya kalian itu akan melakukan sebuah eh, apa ya rekayasa proses bisnis gitu ya. Karena biasanya kan yang akan kita ubah ya atau kita rekayasa itu sudah jalan kan, sudah punya SOP sebenarnya. Walaupun mungkin masih manual ya, berbasis kertas atau berbasis komputer tapi masih manual. Misalnya kayak kayak Google Form gitu kan. Nah, itu kan udah atau Excel, Word ya itu sudah menggunakan komputer ya, tetapi dia belum disistemkan. Kalau sistem nanti otomatis gitu ya.
Misalnya membuat sistem akuntansi ya. Nanti karena sudah berupa sistem, maka dia bisa memberikan informasi tentang pembelian barang gitu ya, kapan belinya, kuantitinya berapa, terus terakhir beli harga berapa, rata-rata harga berapa gitu kan. Harga yang sekarang gimana itu nanti bisa apa sih namanya diterapkan gitu ya. Gitu. Jadi itu SDLS itu adalah itu ya, teman-teman ya. Nah, prosesnya itu terdiri atas 4 fase gitu ya. Fase fundamentalnya adalah planning, kita lakukan perencanaan dulu, termasuk bagaimana cara nanti mengeksekusi proyeknya, ya bagaimana cara kita melakukan pemeliharaannya, ya itu ada di planning semua. Kita rencanakan ya. Baru setelah di planning, kita lakukan langkah pertama adalah analisis. Oke ya. Analisis itu gunanya sebagai langkah pertama. Nanti sebelum analisis teman-teman ya, yang mendalam itu ada namanya analisis yang istilahnya apa ya? Jadi dia tidak mendalam banget sampai kalian membuat diagram kelas gitu kan. Tetapi kalian lakukan assessment berupa studi kelayakan, studi apa ya, ya kelayakan lah ya. Itu akan kalian potret apakah sistem ini itu layak untuk dilanjutkan apa tidak. Kalau layak ya nanti dia akan masuk ke fase analisis yang lebih mendetail ya. Yang ini. Gitu ya. Gitu. Jadi nanti di sini ya muncul studi kelayakan di sini nih. Studi kelayakan. Saya tulis SK aja ya. Kalau layak baru masuk ke analisis. Gitu ya. Nah, analisis ini teman-teman ini akan memperbaiki asumsi-asumsi ya, yang tadinya di level perencanaan itu benar-benar hanya konsep ya atau abstrak aja. Gitu kan? Nah, nanti kalau secara analisis, oh ternyata ini visible, kita lihat biayanya oke, outcome-nya oke, nanti baru masuk ke tahap selanjutnya. Jadi masing-masing tahap itu ada milestone ya, itu untuk mengecek ya apakah fase-fase yang sebelumnya sudah dilakukan itu layak untuk dilanjutkan. Atau aplikasinya itu memiliki nilai yang layak ya, sehingga ketika jadi dia tidak malah tidak malah membebani organisasi ya, atau akan lebih mensupport gitu. Baru setelah analisis kita lakukan ya, dari hasil analisis itu kalian akan menemukan informasi yang berserakan gitu ya. Nanti kalian susun-susun, kalian buat diagramnya ya di level analisis ini. Kalian bikin lebih teratur, lebih terstruktur. Baru setelah itu yang tadinya berupa naratif-naratif, diagram-diagram yang dalam tanda petik itu tidak berhubungan dengan komputer gitu kan, baru kita lakukan desain ya. Nah, desain itu nanti ada user interface, ada skema basis data ya, skema basis data, sama nanti proses bisnisnya. Oke ya, semacam itu. Baru setelah desainnya selesai ya kalian konfirmasi, kalian validasi ke user, apakah keinginan user sudah sesuai atau belum, baru kita lakukan implementasi teman-teman. Yang ini langkah ketiga. Itu. Lah, yang perlu teman-teman ketahui, kenapa mungkin ada yang kalian tanya, Pak, kenapa ini muter balik lagi ke sini? Nah, ini menariknya membuat sistem di IT nih ya, di dunia komputer. Jadi gini teman-teman, ketika kalian membuat sebuah produk atau sistem ya, itu saya yakin ya, pertama itu fiturnya belum ada. Ya, atau sudah jadi tetapi fiturnya masih belum sesuai dengan harapan ya, tetapi udah jalan nih. Nah, nanti ada namanya lanjutan-lanjutan lagi ya, lanjutan-lanjutan apa namanya versioning ya, ada versi. Makanya kalian kan pernah dengar kan versi berapa? Misalnya Windows 9, Windows 10, Windows 11, sekarang Windows 11 ya sekarang ya. Nah, ini karena dia balik lagi ke sini gitu ya. Setelah diimplementasi, kita lihat
user itu seperti apa, responnya gitu kan. Kita perbaiki, kita lakukan perencanaan lagi. Jadi ini ada fase yang keduanya. Walaupun domainnya sama gitu ya. Dan seterusnya. Berputar terus ya. Bahkan nanti teman-teman ya ada metodologi yang karena dia prinsipnya ingin mendeliver programnya secara lebih cepat kepada user, maka planning, analisis, desain, dan implementasinya itu dilakukan kecil-kecil gitu. Ya, tidak harus misalnya tidak harus analisis itu sampai selesai semua matang baru masuk desain. Tidak ya, karena nature-nya codingan ya atau pembuatan sistem itu dia harus adaptif gitu. Sering terjadi teman-teman ya, apalagi ketika aplikasinya itu sampai versi yang berjilid-jilid gitu ya. Versi selanjutnya gitu kan. Eh benar. Jadi saya mau ngomong apa? Oh iya, ada versi-versi gitu ya. Itu kan penambahan feature biasanya ya. Walaupun mungkin ada beberapa versi yang karena dia merubahnya banyak, itu disebut sebagai major version. Nah, dan seterusnya ya, teman-teman ya. Ini proses SDLC gitu ya. Ini sudah saya sebutkan langkah-langkahnya. Kemudian, nah ini yang menarik. Saya sudah kasih kalian template proposal system ya, adalah ini. Jadi nanti teman-teman ya, ketika kalian melakukan fase yang mana ini ya. Ini ada fasenya nih. Fase permintaan sistem gitu ya. Nah, yang kalian buat adalah ini gitu ya. Jadi nanti hasil akhirnya di tiap fase ini adalah dokumen. Dokumen-dokumen dan berkas gitu. Maksudnya dokumen fisik sama kalau file itu mungkin berkas-berkas digital ya. Ya intinya seperti itulah. Oke, sebentar saya ada yang lupa. Oke, oke. Jadi memang teman-teman ya, proposal sistem ini itu saya bikin ya agar kalian itu eh, apa namanya setiap fase itu menghasilkan sesuatu gitu ya. Walaupun begini, pengalaman saya ketika membuat ini, ketika kalian masuk ke fase ini teman-teman ya, oke, mungkin masih kasar bentuknya, ya nggak apa-apa. Lah nanti setelah masuk fase berikutnya, kalian akan makin paham sistemnya akan seperti apa. Dan kemungkinan besar ya, ini boleh saya bilang hampir 99,99% kalian akan melakukan perubahan-perubahan. Maka saran saya adalah lakukanlah perubahan. Jadi walaupun kalian nih sudah membuat ini sampai fase yang ini misalnya, sini ya, atau sini deh, analis kelayakannya sudah juga. Ternyata pas dilakukan di definisi keperluan non fungsional itu ad- ada temuan ya, temuan yang tadinya miss tidak kita sebutkan di atas sini. Gitu. Misalnya nih pas dianalisis. Kalau kalian menemukan itu langsung aja di sini diupdate yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti kalian saya nyebutnya itu akan increment iteratif ya, akan bolak-balik. Jadi makanya di sini nih kalian lihat fase ini ya dieksekusi secara berurutan.
Incremental ya, dan iteratif. Jadi yang pasti kalian urut dulu. Jangan misalnya tiba-tiba ya, kalian tidak melakukan planning, udah desain aja gitu, jangan. Jadi ini tetap kalian lakukan, gitu ya. Tetapi ketika kalian menemukan temuan baru, kemudian perlu ada perubahan di perencanaan, di dokumennya maksudnya ya, berkasnya itu kalian lakukan perubahan, nggak apa-apa, ya. Di sini juga nggak apa-apa. Bahkan ketika kalian sudah implementasi, itu lakukan perubahan di desain juga nggak apa-apa. Tapi ini ada tapinya nih, akan sangat absurd ya, aneh jika kalian sudah di level ini ya, tapi kalian melakukan perubahan di level planning misalnya. Ini akan absurd, apalagi perubahannya banyak. Kalau dikit-dikit aja nggak apa-apa, misalnya salah ketik, salah apalah gitu ya. Karena apa? Semakin misalnya kalian menemukan temuan sesuatu di sini nih, kalian rubah di planning, maka otomatis yang dianalisis dan didesain ini akan ada yang dirubah gitu. Gitu ya. Jadi bayangkan nih satu cycle ini ya, dia berfase-fase itu, bayangkan kalian sedang membuat patung dari batu misalnya ya. Ketika menemukan eh, iya, membuat patung dari batu ya. Misalnya gini, kalian ingin membuat patung beruang gitu ya. Patung beruang. Pas di planning itu udah direncanakan nih. Ukurannya segini, beruangnya lagi duduk gitu ya. Tentunya kan akan berbeda dengan beruang berdiri antara duduk ya. Nanti kalian estimasi tuh ya, karena ini beruangnya duduk, maka bentuk bahan baku batunya itu seperti ini. Ukurannya itu udah di planning kan. Setelah udah di planning, kalian kumpul-kumpulin nih ya, data segala macam. Oh, apa namanya, bentuk bentuk beruangnya itu lagi duduk tetapi sambil misalnya apa ya, megang ikan salmon misalnya ya, mau dimakan gitu kan misalnya. Itu dianalisis teman-teman ya, bentuknya seperti apa, model kasarnya kalau dianalisis. Nah, ya, dianalisis, nanti kalian akan mendapatkan data-data berupa misalnya batunya segede apa, bentuk batunya seperti apa ya. Kemudian warna batunya gimana, ini harus ditata seperti apa, cari batunya di mana, harganya berapa gitu kan. Oh, mungkin enggak gitu kan. Ini proyeknya seperti ini. Kalian mikir, ada enggak ya batu yang bentuknya seperti ini gitu. Mungkin apa enggak gitu kan. Gitu. Baru kalian lakukan desain. Ya, desain itu kalian bikin sketsa segala macam. Baru diimplementasi. Nah, jadi kebayangkan, bayangkan misalnya tiba-tiba kalian langsung ke implementasi ya. Saya ingin bikin beruang ya. Langsung ketok-ketok ke batu. Akhirnya lucu ya. Pengen pengen bikin beruang duduk, tetapi setelah dipalu-palu-palu, sorry, ingin katakanlah ya, ingin membuat apa namanya, beruang berdiri, setelah diketok-ketok-ketok, batunya salah orientasinya segala macam. Nah, gitu. Persis seperti itu ya. Kemudian ada analogi lagi misalnya membuat rumah teman-teman ya. Membuat rumah nih, ada planning nih ya, planning. Saya ingin membuat rumah, rencana. Harus selesai dalam 3 bulan gitu ya. Ukuran rumahnya segini gitu ya. Nanti rumahnya memiliki garasi yang muat 5 mobil misalnya. Kamar tidurnya ada misalnya berapa? 4 gitu ya. Yang 2 ada kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalam yang satunya harus ada jacuzzinya. Nah, itu kan perencanaan kan. Gitu. Kemudian kalian analisis. Oh, jacuzzi itu kan macam-macam ya. Bentuk pintu juga macam-macam gitu kan. Nanti kontur tanahnya juga macam-macam kalau misalnya kita udah punya tanahnya. Itu kalian analisis sampai yang matang. Udah desainnya itu membuat blueprint ya. Arsitek lah, ini arsitek di sini. Nah, kalau kalian bikin rumah. Nah, implementasi itu adalah tukang ya. Tukang ketika membuat rumahnya ya. Nah, proses ini ya kalau kalian lakukan dengan baik, itu pengaruhnya banyak, teman-teman ya. Dari soal waktu, biaya gitu ya, jumlah tenaga kerja,
bahan baku yang digunakan itu tidak akan mubah gitu ya. Lain kalau nggak dirancang ya dan nggak dianalisis tentunya. Ya, jadi saya sudah menganalogikan ini itu dengan membuat patung ya atau membuat rumah yang prosesnya lebih intuitif. Kalau di software tidak, ya nanti akan kita lihat prosesnya. Nah, fase tadi itu bisa dieksekusi berurutan inkremental ya. Jadi nanti tidak langsung besar gitu ya. Biasanya sih kalau sistemnya hasil akhirnya besar gitu ya, udah direncanakan besar, nanti akan dibagi per feature. Oh, oke lah, versi ini feature-nya ini. Versi berikutnya feature-nya ini. Versi berikutnya feature-nya ini dan seterusnya. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Lah, ketika kalian mengisi ini teman-teman ya nanti ya, mengisi ini gitu ya. Ini harus bisa menjawab teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Pada saat fase perencanaan ya, mengapa sistem ini harus dibuat? Nanti harus pertanyaan harus bisa dijawab dengan adanya proposal sistem. Oh, ternyata sistem ini dibuat karena jumlah konsumen. Misalnya si siapa ya, si Mas Nanda nih, jumlah konsumen perusahaannya itu sudah 1.000 orang. Nah, itu harus tersirat ya, walaupun tidak selalu tersurat. Jadi bisa kelihatan, oh sekarang itu omsetnya sudah segini, eee konsumennya segini, gitu kan. Kita sering kejadian misalnya keterlambatan produksi gitu ya, tiba-tiba yang misalnya barangnya tidak ada gitu kan, begitu mau dipakai tidak ada gitu kan. Itu dijawab di fase perencanaan, mengapa sistem ini harus dibuat. Kemudian pertanyaan kedua, di fase perencanaan sudah harus juga tersirat jika sistem ini jadi gitu ya, terus kita dapat apa nih gitu ya. Misalnya, oh jika sistem ini jadi, konsumennya Mas Nanda bisa ningkat sampai dengan 100.000 orang, gitu kan. Yang tadinya 1.000 bisa jadi 100.000 dengan ditangani personil yang sama, gitu kan. Bisa jadi begitu. Oh, dengan sistem ini nanti kita dapat nilai tambah, bisa tahu ya, kita bisa lakukan analisis data, kapan atau memprediksi ya, kapan saya harus membeli terigu dalam jumlah berapa itu kapan gitu ya. Nanti kelihatan siklusnya itu. Oh, dengan sistem ini ada nilai tambah misalnya ya eh, yang tadinya gudang kita selalu penuh gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih permintaan konsumen berapa. Intinya bikin terus ya. Kadang ketika sepi kan gudangnya jadi penuh kan. Nah, kalau bisa gudang selalu kosong. Jadi begitu barang jadi langsung terjual. Barang jadi terjual. Tapi jangan sampai konsumennya kewirangan. Nah, ibaratnya ya. Kewirangan itu apa? Kekurangan pesanan ya. Pesan kulit lumpia 10.000 piece. Kok cuma dikirim 5.000. Nah, nanti kan konsumennya kecewa. Gitu ya. Terus di fase perencanaan ini ya harus dapat menjawab berapa lama waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk membuatnya. Gitu ya. Jadi ini semua sudah ada di sini teman-teman ya. Eh, apa sistem kenapa sistem ini harus ada, kapan harus ada itu ada di sini ya, di ringkasan eksekutif. Kemudian yang membuat sistem itu butuh siapa aja di sini ada ya. Terjawab ya. Nilai tambahnya apa aja? Nih di sini. Terjawab di sini. Nilai bisnisnya. Ada tangible, ada intangible. Yang nyata dan tidak nyata. Kemudian berapa lama dan biaya itu ada di sini. Ini. Ini personel yang dibutuhkan ya. Ini ya personil, keahlian dan pengembang ya yang dibutuhkan itu ada di sini. Terus berapa lama itu ada di jadwal, ada staff segala macam ya. Ada di jadwal. Kemudian biayanya itu ada di analisis kelayakan. Ya, biaya pengembangan, biaya operasional,
Nah, di sini ya. Nanti kita lakukan analisis biaya dan manfaat. Jadi kita lihat ya, kita itu ada dapat nilai tambah sekian. Nilai tambahnya ini aja. Dan nilai tambah ini ya teman-teman ya, kalau kita analisis lebih lanjut, akan bisa kita kerucutkan ke dalam bentuk moneter ya. Misalnya berapa rupiah. Misalnya dengan sistem ini gitu ya, konsumennya Mas Nanda itu jadi 100.000 orang. Seandainya satu orang aja dalam satu bulan order 100.000 gitu ya, akan terjadi kenaikan sekitar misalnya 9 miliar per bulan. Nah, itu namanya nilai tambah. Dan nanti 9 miliar per bulan itu kita compare dengan waktu dan biaya. Worth it tidak gitu kan. Oh, ternyata setelah ada sistem ini kita dapat pendapatan 9 tambahan pendapatan 9 miliar per bulan misalnya. Sedangkan untuk membuat sistem ini dibutuhkan dana misalnya 50 miliar. Nah, maka dalam 6 atau 7 bulan kita akan impas ya, akan break even. Dan itu break even yang bagus untuk sebuah sistem gitu ya. Itu ceritanya begitu ya. Jadi di fase perencanaan ini nanti udah bisa menjawab pertanyaan ini. Pun dari proposal sistem template yang tadi saya tunjukkan, ini udah menjawab ini. Jadi jangan khawatir ya. Kalau kalian ngikutin template ini, pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide tadi itu akan terjawab. Dan saya ingin teman-teman ya, ketika kalian kerja, nah, ini ditularkan nih. Ini terus terang aja, yang kayak gini itu masih jarang di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Gitu ya, mereka itu selalu inginnya lompat ya. Pokoknya bikin gitu ya, pokoknya bikin. Ada proyek pokoknya bikin. Nggak tahu itu proyek buat apa gitu kan. Keuntungannya apa? Nah sekarang misalnya nih, kalian membuat proyek nilainya katakan 50 miliar. Tapi ternyata dengan adanya proyek itu kita nggak dapat apa-apa gitu. Atau mungkin ada peningkatan cuma 100 juta per bulan gitu. Ya balik modalnya kapan gitu kan. Ngapain balik modal sampai puluhan tahun misalnya. Kalau di proyek IT itu balik modal puluhan tahun itu bukan sebuah hal yang keren gitu ya. Ya harusnya cepat ya cuma beberapa bulan aja itu balik modal. Nanti akan kita tahu ya nih mana ya BEP-nya. Ada kok BEP yang berupa tabel berupa garis deh ya break even point. Ya nanti ada penjelasan di situ. BEP ya, analisis biaya. Ini di sini ada tabelnya nih. Kapan kita break even? Oke, begitu ya teman-teman ya. Kemudian pada fase analisis kita akan menjawab ini. Silahkan dibaca aja ini straightforward aja. Dan ini sudah apa namanya tercermin pada proposal sistem yang sudah saya sediakan template-nya. Nah, kemudian perancangannya. Ini juga sudah ada ya. Nanti kalau kalian masuk nih di bagian perancangan paling bawah itu nanti ada ini ya, rancangan basis datanya seperti apa. Nah, ini ada di ini ya, perkuliahan dasar-dasar basis data dan sistem manajemen basis data. Oke, yang sudah kita pelajari habis ya. Bagaimana membuat IR diagram, bagaimana membuat skema yang baik gitu ya. Kemudian ini menggunakan MySQL Workbench ya. Mata kuliahnya itu. Nah ini rancangan antarmuka. Ini pada perkuliahan interaksi manusia dan komputer ya. Bisa minta tambahan waktu ya, sekitar 20 menit lagi. Oke ya, dan buat rancangan UI UX-nya menggunakan Figma ya. Jadi silakan nanti ini teman-teman ya, kalian eh, buka lagi mata kuliah yang lama, pelajari lagi. Oke.
Kemudian kalian sertakan lampiran-lampiran ya, seandainya ada dokumen-dokumen hasil wawancara atau dokumen yang dianalisis, notulen rapat, foto-foto kegiatan, ya, itu ada lampirannya. Oke, terbayang ya teman-teman ya apa yang akan kita lakukan? Nah, kita masuk ke fase-fase masing-masing fase ya. Sorry, apa sih namanya? Langkah-langkah gitu ya. Apa yang dilakukan pada masing-masing fase. Nah, pada fase perencanaan ya itu ada 2 langkah ya. Yang pertama adalah inisiasi proyek, yang kedua adalah manajemen proyek. Nanti dokumennya berupa rencana proyek, project plan ya. Ini yang ada kalau di sini itu rencana proyeknya ada di ini ya, permintaan sistem ini ya. Jadi dokumen permintaan sistem ini ya. Sama ya STM ya, project management segala macam gitu ya. Manajemen proyek termasuk staffing ya, work plan segala macam. Termasuk nanti oh ini berarti sampai sini teman-teman ya. Sampai dia layak apa tidak. Berarti sampai titik keempat ini. Jadi sampai heading atau subbab yang keempat. Nah, analisis kelayakan ini masuk ke kategori oh oh manajemen proyek work plan. Oh, oh enggak yang berarti yang work plan itu sampai ini aja. Sampai ini ya, sampai jadwal ya. Ya, jadi setelah kalian tahu sampai titik ini yang pertama ini. Oh, ini udah ada visibility analysis juga. Oh, urutannya memang saya mix ya, teman-teman ya. Karena gini, untuk kita dapat melakukan analisis atau studi kelayakan, teman-teman ya. Kita itu harus tahu ya, stafnya itu ada berapa. Kemudian kerjanya berapa hari, gitu kan. Muncul di sini. Ya. Jadi intinya nanti ya teman-teman ya, di sini itu akan dilakukan rencana-rencana termasuk di dalamnya ada studi kelayakan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian di fase analisis. Oke. Di fase analisis ini ya, kalian nanti akan membuat hmm, strategi analisis gitu kan. Kemudian di situ itu kalian melakukan sistem yang ada saat ini. Termasuk sistem yang belum menggunakan komputer. Misalnya kalian masuk nih, diminta di perusahaan untuk membuat sistem di perusahaan tersebut. Ternyata dia belum satu pun menggunakan atau berbantuan sistem ya. Nah, itu kalian harus modelkan juga langkah-langkah yang secara manual itu tadi. Walaupun maksudnya dibantu sistem itu bisa berupa Excel ya, intinya yang belum terintegrasi gitu ya. Kemudian ya sembari kalian melakukan modeling sistem yang sedang berjalan gitu kan. Itu kalian memformulasikan sistem yang baru. Jadi ketika kalian memodelkan sistem yang sedang berjalan, kalian akan tahu kelemahan sistem itu seperti ini nih. Dan kalian punya ide apa untuk menghilangkan kelemahan tersebut. Nah, disebut to be system ya, sistem yang akan kalian buat gitu. Nah, setelah kalian dapat bayangan nih, oh sistem yang akan saya buat itu seperti ini ya. Silakan kalian masuk ke langkah berikutnya, yaitu mengumpulkan kebutuhan sistem. Oh. Ini hasil harusnya bukan 3 ini. Oh, kok yang ini mah seri tadi mana ya? Ah, ini tuh bukan angka ini. Nah, harusnya gini. Oh, tetap harus ada ini ya. Oke, sip. Nah, ini di fase analisis ya. Atribut-atribut objek ya. Tadi saya sempat bicara tentang objek ya. Bagaimana kalian memodelkan yang ada di dunia nyata itu kok tiba-tiba bisa masuk ke dalam dunia digital ya. Nah, itu ada di sini semua teman-teman ya.
proses bisnisnya seperti apa, kemudian data-data yang mensupport proses bisnis itu seperti apa. Oke. Nah, di titik ini teman-teman ya, setelah kalian mulai memahami, oh ini akan sebesar ini nih, mau seperti apa nih. Nah, sebelum dirancang teman-teman ya, sebelum istilahnya masuk terlalu jauh ke dalam, ini di sini ada pertanyaan gitu ya. Pertanyaan yang harus dijawab. Proyeknya itu akan dilanjutkan atau tidak? Gitu ya. Biasanya kan kita melakukan fase analisis ya, dari perencanaan ke analisis, itu yang melakukan adalah orang dalam gitu ya. Atau ya bisa juga sih menunjuk konsultan gitu ya. Tetapi kan biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak gitu. Baru setelah ya proyek ini dilanjutkan ya, secara sistem itu visible bisa diselesaikan, kemudian biayanya ada, kemudian BEP-nya juga tidak terlalu buruk, maka lanjut ke fase perancangan. Nah, ini kalian itu membuat strategi perancangannya seperti apa gitu ya. Kita akan menggunakan sistem yang strategi itu macam-macam, banyak hal ya. Misalnya kita akan menggunakan, saya ketik aja ya. Ini buat nanti kalian cari ya apa yang saya omongkan di sini. Kalau kalian ingin memahami silakan kalian cari ya. Misalnya nih strategi perancangannya ya. Kita akan menggunakan framework apa gitu ya. Apakah back end jadi ya, front end atau full stack gitu ya, FS gitu ya. Kemudian basis datanya apa gitu kan. Basis data kan sekarang macam-macam ya. Apakah IR, entity relationship ya, atau NoSQL gitu kan. Nah, terus apakah basis datanya hanya atau NoSQL-nya itu, NoSQL juga macam-macam ya. Ada key value, ada dokumen gitu kan. Contohnya key value itu Redis ya, ini Redis. Basis datanya ya, itu Redis. Silahkan kalian cari ya Redis itu apa. Dokumen ini seperti misalnya MongoDB ya. MongoDB. Nah, kalau IR mah jelas ya. Postgre ini masuknya IR gitu ya. Ini strategi-strategi yang seperti ini harus ditentukan di situ gitu ya. MySQL juga masuk ini. MariaDB juga ya. Dan seterusnya. Walaupun ini nanti makin blur teman-teman ya. Jadi sekarang Postgre teman-teman ya, ini sudah bisa membuat basis data eh, kayak MongoDB ya, walaupun tidak sekeren MongoDB maupun kayak Redis. Cuma ini kerennya Redis ya teman-teman ya. Ini kan tidak disimpan di file teman-teman. Ini disimpannya di memori. Jadi memang ini basis data kecil gitu ya. Tidak gede. Gunanya untuk diambil datanya secara cepat. Ya kalau servernya mati atau restart, ya sebenarnya disimpan persisten ya ke dalam hard disk. Cuma begitu dijalankan Redisnya, itu dimasukkan ke dalam memori semuanya. Gitu ya. Dan seterusnya. Ini ada di sini semua ya. Nanti di kalian sebutkan gitu ya. Kemudian arsitekturnya seperti apa? Nah, arsitektur softwarenya seperti apa? Jadi ya front end, back end, apakah mau dibikin monolith atau microservice? Ya sekarang seperti itu ya. Silakan kalian cari ya istilah-istilah ini ya. Apa sih bedanya monolith dengan microservice? Tapi saya bocorkan ya, sekarang orang lebih cenderung ke yang ini, ke monolith gitu ya. Lebih cenderung ke yang ini. Ya ke microservice gitu ya. Kemudian apalagi? Eh, 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 apakah mau client server gitu ya, atau mau full atau gimana gitu ya? Apakah mau diakses menggunakan mobile misalnya ya?
Itu juga menjadi pertimbangan di situ ya, di perancangannya. Bahkan di rancangan antarmuka gitu ya, ketika kalian membuat ini untuk desktop, ini untuk tablet ya, ini untuk HP gitu ya, itu berbeda-beda kan. Kayak di Figma kan tadi sempat saya tunjukin nih, oh, misalnya ini ya, Travelian ya. Ini mereka mendesain untuk berbagai macam ukuran ya, layar nih, kalau kalian lihat nih. Yang bagus itu desain seperti ini, teman-teman ya. Ini untuk desktop yang large gitu ya, yang panjang gitu kan ada tuh, yang yang apa sih? Orang nyebutnya itu yang WQHD apa ya, wide wide monitor gitu ya. Ini yang ini. Kalau untuk monitor yang bentuknya kotak gitu ya, yang eh, orang nyebutnya 4:3 gitu pakainya ini gitu ya. Kalau ini masih desktop juga gitu ya. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini tuh menggunakan tablet ya, ini menggunakan mobile. Nah, ini desain desain terusnya seperti ini. Dan nanti ketika kalian mengimplementasikannya juga harus bisa otomatis ya. Ketika dibuka di HP seperti ini, yang muncul seperti ini. Oke. Bentar-bentar nih, saya jadi penasaran nih. Nanya siapa ya? Nanya Mas Alfa deh, Mas Alfa. Mas Alfa tolong open mic. Mic, mic, mic. Halo Mas Alfa. Halo Pak, apa Pak? Ah, saya mau nanya nih, pas kalian pelajaran interaksi manusia dan komputer ya, desain menggunakan Figma-nya itu sampai seperti ini apa enggak, Mas? Ada desktop yang wide ya, yang ini berapa sih? Yang 1920 pixel gitu. Sampai Hmm, sini enggak? kayaknya sampai Pak, sampai sih. Oh, ya udah. Berarti nanti yang dikumpulkan ya saya ingin tahu ya, harusnya ada ini versi desktop, ini versi desktop juga masih ya. Ini Ya, versi desktop. Oh, ya, ini tablet. Nanti akan jadi seperti ini gitu ya. Ini mobile. Oke, sip lah kalau sampai paling kita. Thank you, rata-rata thank you. sama itu Pak, apa desktop sama mobile. Ya minimal ada dua lah ya, desktop mobile ya. Ya nggak apa-apa. Iya Pak. Karena karena tablet juga biasanya orang nyebutnya desktop ya. Kayak ini juga paling lebih lebar-lebar aja ya. Gitu. Isinya Baik. masih sama lah. Pak Oke, absen jadi gimana kan Pak? kebayang tuh. Kenapa? Absen. Oh, presensi. Yuk. Ya belum saya bikin. Nantilah ya. Oh, Jadi saya buru-buru sih. Habis berburu bahan untuk toko. Ya selesainya. Saya lupa kirain jam 3:30 itunya apa namanya kuliahnya. Ternyata pas lihat jadwal, waduh 2:30. Ya udah deh. Maafkan, maafkan. Insya Allah kalau pekan depan udah eh, oke lah ya. Oke ya gitu ya. Rancangan mau mau diakses. Jadi diakses menggunakan mobile dengan tablet dengan desktop itu akan berbeda gitu ya. Dan nanti desain yang akan kita buat ya ketika membuat aplikasi di pemrograman website juga kan seperti itu ya. Ini namanya responsive design ya. Ya, gitu. Kalau nggak responsif kan berantakan teman-teman nih. Coba deh kalian datang ke website yang nggak responsif ya, yang dia tidak memikirkan dimensi dari tablet, dari alat yang untuk akses, pasti akan berantakan nih. Nggak usah jauh-jauh deh, SIM baru kita aja deh, SIM baru. Kalian buka SIM barunya menggunakan HP sama menggunakan desktop. Pasti yang menggunakan HP berantakan terus banyak yang tersembunyi ya, karena ya gitulah. Saya nggak bisa komentar ya. Gitu. Oke,
fungsinya apa ya? Ini sebenarnya namanya dokumen spesifikasi sistem. Jadi nanti proposal sistem yang saya contohkan di sini itu sudah menggabungkan antara ini sebenarnya saya bilang ini bukan template proposal sistem lagi ya. Memang awalnya ketika saya mulai ngajarkan belum sedetail sekarang ya. Terus saya tambah. Yang ini sebenarnya sudah lebih di atas proposal sistem. Proposal sistem dan spesifikasi sistem. Nah, mungkin nanti ini namanya akan saya ganti ya. Template, proposal, dan spesifikasi sistem. Karena sudah menginclude dari dokumen spesifikasi sistem ya. Lah kalau sudah sampai fase perancangan ini, dokumen ini itu dilempar ke tim programming. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ya kalau boleh saya bilang, kerjaan kalian itu sebenarnya sampai ini aja teman-teman. Orang sistem informasi. Nah, yang coding itu biasanya itu orang-orang TI atau orang-orang D3 atau D4 yang ngambil pemrograman gitu ya. Gitu. Paham ya? Jadi nanti sebenarnya ya yang namanya SI itu ya sampai fase ini aja, fase perancangan. Implementasi lain lagi. Cuma di Indonesia nggak bisa kayak begitu ya teman-teman ya. Karena eh, iya pertama sistemnya belum terbangun ya. Kedua biasanya itu orang-orang yang lulusan komputer itu dianggap itu tahu segalanya gitu ya. Bahkan nyuwun sewu, ya kadang ya nyuwun sewu itu ada orang lulusan komputer untuk benerin AC gitu ya. Ini Mas ini kenapa AC-nya nggak nyala atau kok kenapa nggak dingin gitu. Atau ini TV-nya kenapa nggak nyala. Kadang kayak gitu ya. Atau dipanggil Mas ini nggak mau ngeprint nih gitu. Padahal dia programmer gitu ya. Atau dia sistem analis. Dikira bisa menyelesaikan apa namanya atau bisa troubleshooting untuk benerin printer gitu ya misalnya. Nah, makanya ini nilai tambah ya. Saya harapkan kalian juga harus tahu coding di samping analisis gitu dan perancangan gitu ya. Makanya di sini agak ya di awal ya. Ya mungkin nanti ke depan sistem informasi kita akan lebih fokus. Tergantung juga nanti dosen dan kebutuhan eh, dari pengguna kita gitu kan. Tapi gini sih teman-teman, saya udah memantau kakak kelas kalian yang dalam tanda petik sukses gitu ya di dunia kerja, tapi yang masih IT. Ya. Itu bagus kok sebenarnya ya. Ada yang dia fokus di CRM gitu ya, dan dia bisa catch up. Pas saya tanya pakai softwarenya apa, oh ternyata pakai softwarenya Oracle gitu kan. Ada codingannya, cuma ya bukan coding yang itu. Mereka biasanya sudah established ya perusahaan-perusahaan itu. Kemudian ada yang bergerak di bidang apa mapping ya di pertanian tapi di bidang mapping gitu. Gitu. Sampai dia nerbangin drone gitu ya, bikin pemetaan segala macam. Bikin basis data gitu kan. Ada juga yang kemarin di mana sih yang cukup sukses. Oh, jadi analis ya. Jadi analis sering ke luar negeri juga, sering dapat proyekan ngerjainnya di luar negeri gitu ya. Itu ada tuh kakak kelas kalian. Jadi dia tidak coding tapi melakukan analisis gitu ya. Gitu teman-teman. Hmm. Oke, baru setelah kita melakukan 3 fase itu gitu ya. Ini masuk ke fase implementasi. Nah, ini adalah fase yang paling mahal dan memerlukan waktu yang paling panjang. Makanya ketika kita sampai titik ini teman-teman ya, ya ternyata tidak visible nih. Proyeknya terlalu mahal atau teknologi sekarang belum catch, belum bisa atau kok mubah gitu ya. Maka ketika sampai titik ini proyek dihentikan itu tidak akan apa namanya? Mengeluarkan biaya yang banyak gitu ya. Gitu. Karena masih berupa analisis saja.
belum ada pembelian alat, pembelian server misalnya ya, belum ada pembentukan tim untuk programming, untuk supporting, untuk training itu belum ada. Gitu ya. Cuma kalau sudah oke ini lanjut, ya oke pas di fase ini juga lanjut, terus langsung coding lah ini yang paling mahal di sini. Sehingga jangan sampai nanti di fase implementasi dia berantakan gara-gara fase-fase sebelumnya tidak terlalu dilakukan dengan baik gitu ya. Nah, di sini tuh udah beli sistem lagi. Udah beli server ya. Mungkin udah masang server atau kalaupun langganan sudah langganan server di mana di hosting gitu kan. Segala macam. Udah ada training gitu kan. Udah ada tim untuk melakukan troubleshooting ya, tim DevOps-nya di sini jalan gitu kan. Gitu. Ini yang paling mahal. Jadi kalau biasanya kalau udah sampai sini ya udah udah sampai titik yang tidak bisa balik gitu ya. Mau dibatalkan, biayanya udah banyak, mau lanjut, tapi kok analisisnya kurang mateng, biasanya tambal sulam akhirnya ya. Sehingga sistem-sistem yang tambal sulam ya ya lihat aja lah kayak Simbaru itu di sistem tambal sulam. Ya, gitu. Oke. Lah metodologi SDLC nih. Nah, ini adalah ya, jadi tadi itu ya fase perencanaan, kemudian analisis, eh, perancangan, kemudian implementasi itu kan secara garis besarnya. Jadi membuat sistem itu ya fasenya itu, gitu kan. Nah, pas kita ditanya, lah cara melakukannya seperti apa? Muncullah metodologi ini, teman-teman ya. Gitu. Jadi pendekatan formal untuk mengimplementasikan SDLC. Itu kan baru konsep. Ketika implementasi butuh metodologi. Gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Ya, ya kayak Al-Quran itu ya. Al-Quran konsep orang itu harus sholat, zakat. Ya, zakat itu kayak begini, sholat itu kayak begini. Lah begitu mau diimplementasikan itu ada metodologinya. Disupport oleh hadis-hadis gitu ya. Gitu, semacam itu. Oh, kalau di Indonesia zakat itu menggunakan beras. Karena apa ya, wong Indonesia mangane duduk kurma gitu ya. Terus ada lagi metodologinya bagaimana kalau diganti duit, ya, apakah boleh gitu lah. Itu nanti ada, ini namanya metodologi seperti itu ya. Jadi SDLC itu ketika mau diterapkan atau diimplementasikan itu butuh namanya metodologi. Yaitu pengkategoriannya itu ada dua macam ya. Dilihat dari cara memperlakukan data dan prosesnya, kemudian dilihat dari cara mengimplementasikan. Ya, kalau dari cara melakukan data dan proses itu ada yang namanya berorientasi pada proses. Kemudian ada yang berpusat pada data. Kemudian yang terakhir berorientasi objek. Lah yang atas ini sama ini itu awal nih, early ketika apa namanya komputer itu belum secanggih sekarang. Jadi ada server basis data yang dipisah dengan server apa namanya proses bisnis gitu ya. Gitu. Nanti ada orang yang taunya data aja ya. Prosesnya dia nggak tahu. Pokoknya kalian butuh data apa ini saya provide. Mau kalian olah seperti apa terserah gitu ya. Gitu. Kemudian muncullah berorientasi objek ya karena ada perkembangan teknologi yang baru, prosesor makin canggih gitu ya, mulai ada isolasi-isolasi proses gitu kan, apa teknik programming yang semakin canggih gitu ya, prosesor yang meningkat dari tadinya 8 bit menjadi 16 bit, menjadi 32 bit, sekarang prosesornya 64 bit, gitu ya, muncullah ini orientasi objek, gitu ya, gitu. Jadi ada yang berpusat pada proses, pada data, ada yang orientasinya proses aja gitu ya. Oh, saya nggak tahu, nggak mau tahu lah datanya mau disimpannya seperti apa.
pokoknya saya memproses seperti ini, butuh data ini, nah, nanti hasil prosesnya itu seperti ini. Nah, itu namanya orientasi pada proses ya. Kalau objek oriented itu digabung antara proses dan data. Nah, ini yang sekarang lagi populer sampai detik ini, gitu ya. Objek oriented ini. Jadi kalian akan membungkus gitu ya proses dan data itu dalam satu objek. Namanya sebetulnya objek oriented. Karena nanti kita bedah ya di mata kuliah yang besok. Kenapa sih objek oriented? Nah, apa istimewa dengan objek oriented? Nah, nanti kita lihat. Kemudian dilihat dari cara mengimplementasikannya. Kalau tadi itu memerlukan data dan proses ya ini sudah de facto lah teman-teman ya. Itu sekarang dipakai yang ini. Oke ya. Yang ini sudah obsolete, orang nggak dipakai. Kalau mengimplementasikan, kadang kita melakukannya secara terstruktur. Masih banyak orang yang melakukan implementasi itu dengan cara terstruktur ya. Biasanya kalau orangnya ini biasanya kalau aplikasinya kecil gitu ya. Orang yang terlibat sedikit lah, 1 sampai 2 orang aja gitu kan. Kemudian apa sih namanya? Dia monolit gitu ya, tidak tersebar datanya di banyak apa sih server gitu ya. Nah itu ya tersebar biasanya untuk program-program yang kecil gitulah ya. Mungkin untuk mainan-mainan kecil gitu ya, itu dibikinnya seperti ini. Cara emang implementasinya seperti itu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai rapid application. Kok saya ini kayak nggak sengaja kehapus nih. Rapid application development. Oke. Ini kayak itu pengembangan aplikasi secara cepat gitu ya. Biasanya ini dibutuhkan pada kasus tertentu gitu ya. Melibatkan banyak orang. Pokoknya pengen cepat lah ya biayanya berapapun yang penting cepat ya. Dikerjakan secara paralel gitu ya. Misalnya satu apa namanya modul itu dikerjakan sama misalnya 2 modul sekalian atau 10 modul sekalian dikerjakan sama 10 orang. Gitu ya. Kemudian terakhir adalah pengembangan perangkat lunak secara lincah. Ini yang tadi saya di otak itu apa namanya? Namanya Agile ya. Agile Software Development. Kalau orang Betawi bacanya gile lundro gitu ya. Gile ya. Bacanya Agile sebenarnya ya. Jadi ini bacanya bukan agile ya teman-teman ya. Salah. Bacanya adalah Agile. Agile Software Development. Ya, jangan malu-maluin ya. Di luar sana masih banyak yang bilang namanya Agile Software Development. Itu bukan Agile. Tapi Agile Software Development. Gitu ya. Coba aja jajal di Google Translate. Dimasukkan Agile. Kemudian sound. Nah, soundnya apa? Bacanya Agile. Agile. Lah, karena kita akan fokus ke bagaimana cara mengimplementasikan, maka yang atas ini teman-teman ya, yang ini kita don't care lah. Don't care karena kita lah mau nggak mau pakainya inilah ya, berorientasi objek lah. Oke ya. Kalau yang ini kalian bisa melakukannya semuanya, gitu ya. Maka ini yang sekarang kalian boleh pilih ya mau ngapain, mau pakai yang mana. Lah contoh metodologi yang masuk dalam kategori terstruktur adalah waterfall development lain. Saya tidak akan ngajarin ya teman-teman ya. Silakan kalian cari sendiri apa waterfall, apa paralel, kemudian apa phase, apa prototyping ya, apa ekstrim, apa scrum gitu ya. Dan pemilihan metodologinya itu bisa dilihat pada metrik yang seperti ini. Jadi kalau kalian membangun sistemnya dengan spesifikasi yang seperti ini, kalau menggunakan metodologi terstruktur itu hasilnya gimana? Jelek atau bagus? Ya, kalau kita lihat sih semuanya ada bagusnya gitu ya.
Kayak waterfall itu untuk sistem yang kompleks bagus gitu ya, yang reliable juga bagus gitu kan. Maksudnya reliable itu yang benar-benar, apa namanya, tidak boleh ada celah kesalahan. Misalnya coding untuk mengatur reaktor nuklir gitu ya. Nanti kalau ada kesalahan kecil kan meledak gitu ya. Makanya metodologinya menggunakan waterfall itu bagus, paralel juga bagus. Bahkan kalau menggunakan prototyping yang baru juga itu jelek ya. Makanya tergantung nanti sistem yang kalian buat seperti apa. Lah kalau lihat metriknya seperti ini banyak jeleknya ya karena masih zaman dulu ya. Ini juga banyak jeleknya. Ini udah bagus dan sangat bagus tetapi sangat bagusnya dikit ya, cuma bagus. Ini masih ada jeleknya justru ya. Ini sangat bagus, lumayan banyak seperti ini. Nah, sekarang ya akhirnya de facto yang orang-orang gunakan adalah yang ini. Gitu ya, sangat bagus dan bagus. Terutama untuk kebutuhan pengguna yang tidak jelas. Ya, biasanya begitu kan pengguna itu kurang jelas sama. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Udah sore kita ya. Saya mohon maaf tadi saya di pikiran saya itu mulainya 3:30. Ternyata pas belajar, aduh 2:30 ya. Oke. Jadi ketika saya ngetik kita mulai jam 3 seperempat ya, itu saya baru datang itu. Aduh belum sholat, belum ngatur-ngatur yang lain. Sehingga mulainya juga akhirnya jam 4 kurang seperempat ya. Oke deh. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Mungkin 1, 2, 10 menit. Oke, kalau nggak ada, nah, saya itu lagi ya. Tekankan ya, kalian aktif. Proposal sistemnya kalian buat. Nanti di pertemuan ke ini 2, 3 ya. Nah, gini aja deh. Gini, gini, gini. Buat menu-menuin kegiatan di mata kuliah ini, silakan. Oh, ini sebenarnya udah pernah saya bilang kali ya. Silakan ya, kalian itu ingin membuat apa ya? Ingin membuat apa? Sistem apa? Ya, nanti ini saya share di WA aja. Masing-masing mahasiswa ya, Mas David mau ngapain, Mas Nanda mau ngapain. Ananda itu panggilannya Ananda ya, bukan Nanda ya. Terus Mas Alfa ngapain, Mbak Yuli ngapain. Ini tinggal 5 orang ya. Mas Ilhan ngapain ya. Ya, nanti di-share, kemudian kalian sudah mulai ngisi di ringkasan eksekutif. Mana tadi ya? Lelelelele ini. Ya, ini udah mulai diisi nih. Misalnya membuat sistem klinik terintegrasi, gitu ya. Tahun bulan sekarang versinya terserah ya, yang penting ada increment. Kemudian kalian sebutkan perusahaannya adalah apa gitu ya. Jadi ini kalian bikinnya harus visioner ya, bukan perusahaan kecil ecek-ecek lah ya. Yang gede misalnya kayak kayak e-commerce kayak Tokopedia, kayak Shopee gitu kan. Perusahaan misalnya tiketing kayak kereta api gitu kan. Kemudian tiketing konser atau kalian bikin kayak Agoda gitu kan. Traveloka gitu ya, nggak hanya sekedar tiket kereta, bisa tiket yang lain gitu ya. Kemudian ya ini silakan diisi aja, ngarang nggak apa-apa, tapi ngarangnya yang keren ya. Terus ini juga diisi ya, usernya kira-kira siapa gitu. Ya nama fiktif boleh atau nama kakak adik kalian dimasukin aja nggak apa-apa. Ibunya, bapaknya, mbahnya nggak mau masukin situ. Dikasih titel yang keren gitu ya. Nah ini kalian ceritakan di sini. Nah, apa-apa gitu ya. Ini isinya 3 sampai 5 paragraf aja.
Oke ya. Terus kalian ingin membuat apa di situ? Oke, jadi nanti ditentukan itu dulu. Nanti di pertemuan keempat ya, saya akan offline kan, saya akan tagih nih. Nah, ini pekerjaan kalian sampai mana? Ya saya tagih. Kalau belum ngapa-ngapain, belum apa, wah nanti akan mempengaruhi penilaian. Terus tetap harus kalian selesaikan ya. Di samping nah nanti biasanya kalau startnya sudah jelek, ke sana jelek, ke semester depannya jelek, nanti nilainya juga akan jelek. Gitu ya. Lah seperti yang sudah saya paparkan, sebaiknya teman-teman ya, ketika membuat sistem apa, ini silahkan kalau bisa beririsan dengan skripsi gitu ya. Oh, skripsi kalian membuat sistem apa sih gitu ya. Kalaupun mungkin di skripsinya bukan membuat sistem ya, membuat misalnya konsep atau apa, ya nggak apa-apa. Yang penting beririsan. Misalnya konsep itu apa ya? Skripsi yang dia konsep. Misalnya susah ya, misalnya data analis, enakan bikin sistem sih. Ya intinya ada irisannya ya, kalau misalnya kalian tidak ingin membuat sistem ketika skripsi, ya sedapat mungkin yang di sini itu beririsan dengan apa yang akan kalian buat nanti. Coba kalian pikirkan ya, skripsi kalian mau ngapain, kemudian syukur bisa itu ya. Ini saran aja, kalaupun tidak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting proposal sistemnya jadi gitu ya. Oke, semacam itulah ya. Oke, saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Saya tutup aja. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri sampai ketemu lagi di mata kuliah berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.